Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Afif Hanifah, saya mahasiswi Universitas Mercu Buana. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan ke-9 dari mata kuliah pengantar Cloud Computing dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rudi Hartono, STMKOM. Kali ini tema yang akan saya jelaskan yaitu AWS Elastic Beanstalk versus Azure Web Apps. Pertama-tama saya akan mengenalkan AWS Elastic Beanstalk. AWS Elastic Beanstalk adalah layanan yang mudah digunakan untuk menerapkan dan mengskalakan aplikasi dan layanan web yang dikembangkan dengan Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go, dan Docker di server yang sudah dikenal seperti Apache, Nginx, Passenger, dan IIS. Anda cukup mengunggah kode Anda dan Elastic Beanstalk secara otomatis menangani penerapan, mulai dari penyediaan kapasitas, penyeimbangan beban, penskalaan otomatis, hingga pemantauan kesehatan aplikasi. Pada saat yang sama, Anda memegang kendali penuh atas sumber daya AWS yang memberdayakan aplikasi Anda dan dapat mengakses sumber daya yang mendasarinya kapan saja. Tidak ada biaya tambahan untuk Elastic Beanstalk, Anda hanya membayar sumber daya AWS yang diperlukan untuk menyimpan dan menjalankan aplikasi Anda. Keunggulan AWS Elastic Beanstalk yaitu memiliki manfaat utama, mencakup konfigurasi server yang hemat waktu, penyesuaian yang andal, dan titik harga yang hemat biaya. Yang pertama, konfigurasi cepat kilat dengan automation. Elastic Beanstalk mengotomatiskan penyiapan, konfigurasi, dan penyediaan layanan AWS lainnya seperti EC2, RDS, dan Elastic Load Balancing untuk membuat layanan web. Anda dapat masuk ke konsol manajemen AWS Anda dan memiliki situs baru dan dapat diakses dalam waktu kurang lebih 1 jam. Elastic Beanstalk juga membuat konfigurasi yang cukup standar untuk aplikasi Rails modern. Ya, keunggulan berikutnya, otomatisasi ini dapat menghemat waktu yang berharga dengan menangani semua hal yang perlu diselesaikan untuk aplikasi produksi, seperti mengkonfigurasi rotasi file log, file konfigurasi Nginx, konfigurasi layanan Puma, penginstalan paket Linux, penginstalan Ruby, konfigurasi penyeimbang beban, dan penyiapan database. Berikut adalah beberapa spesifikasi konfigurasi dari keunggulan Elastic Beanstalk. Poin pertama ada dukungan. AWS Elastic Beanstalk mendukung aplikasi web Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go, dan Docker. Poin kedua yaitu server Rails. Untuk Rails, Anda dapat menjalankan Passenger atau stack aplikasi Puma. Sejauh ini, menurut reviewer, server akan dikonfigurasi oleh Elastic Beanstalk untuk menjalankan proses Puma, atau dengan Nginx digunakan sebagai proxy terbalik di depannya, dan konfigurasi server yang wajar untuk file log, keamanan direktori, dan keamanan pengguna. Poin berikutnya adalah server SQL. Dikonfigurasi melalui Amazon RDS, tetapi intinya adalah server EC2 dengan database yang berjalan di atasnya. Reviewer telah menggunakan Postgre dan juga MySQL. Lalu poin keempat adalah AWS Elastic Load Balancer, berjalan dengan konfigurasi yang benar untuk server Rails. Keamanannya, grup dan kebijakan keamanan AWS baru dibuat bersama dengan izin untuk layanan ini untuk berbicara satu sama lain secara aman. Semua server dikonfigurasi sehingga mereka dapat berkomunikasi untuk memiliki izin untuk apa yang mereka butuhkan. Misalnya, server Rails Anda hanya memiliki satu port yang terbuka khusus untuk menyeimbang beban dan tidak ada yang dapat berbicara dengan server DB Anda kecuali untuk server Rails Anda. Lalu berikutnya ada konfigurasi default, variabel env di server Rails yang secara aman mengatur rahasia yang diperlukan untuk menjalankan Rails, seperti titik akhir database, nama pengguna, dan juga kata sandi. Lalu keunggulan berikutnya adalah konfigurasi custom, cara yang mudah dan aman baik di Elastic Beanstalk UI atau melalui alat baris perintah AWS atau CLI untuk mengatur variabel env custom. Misalnya, Anda dapat mengatur akun dan kata sandi MailChimp Anda dan membuatnya dapat diakses oleh kode Rails Anda yang sedang berjalan sebagai variabel env.
Lalu poin berikutnya adalah pemantauan. Pemantauan dasar server Anda bisa melalui CloudWatch. Lalu yang berikutnya adalah penerapan. Penerapan versi baru dengan mudah melalui AWS CLI. Setelah dikonfigurasi, Anda dapat menjalankan AB deploy dari root repository Git Anda. Dan penerapan langsung berfungsi. Ini juga mudah diintegrasikan dengan CodeShip, layanan integrasi berkelanjutan yang reviewer gunakan. Lalu yang kedua ada kostumisasi yang kuat dengan Elastic Beanstalk, semuanya berada di bawah kendali Anda. Semua yang dibuat hanyalah layanan AWS, sehingga Anda dapat melihat EC2, melihat instan baru, dan SSH ke dalamnya. Anda dapat memperbarui file konfigurasi database Anda. Anda dapat memperbarui grup keamanan untuk semua mesin, sehingga seluruh aplikasi hanya dapat diakses dari alamat IP kantor Anda, misalnya. Lalu yang ketiga, ada harga dan fleksibilitas. Elastic Beanstalk dikatakan reviewer sangat bagus dalam sisi harga dan fleksibilitas. Platform itu sendiri tidak berarti apa-apa, jadi tidak ada biaya tambahan untuk layanan AWS yang Anda gunakan. Anda dapat dengan mudah mencocokkan kebutuhan server dengan beban layanan Anda. Elastic Beanstalk bahkan memiliki fungsi penskalan otomatis yang merupakan cara yang bagus untuk menghemat biaya atau uang untuk aplikasi yang lebih besar dengan hanya menghadirkan server tambahan saat diperlukan saja. AWS Elastic Beanstalk memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya yaitu beberapa masalah terbesar dengan Elastic Beanstalk, termasuk penerapan yang tidak dapat diandalkan. Kurangnya transparansi dan dokumen seputar stack dan peningkatan aplikasi, dan kurangnya dokumentasi yang jelas secara keseluruhan. Poin kedua yaitu pengguna mungkin merasa bingung jika mereka perlu beralih dari CLI khusus untuk AWS Elastic Beanstalk dari AWS CLI biasanya. Lalu yang ketiga, Anda akan langsung ditagih setelah penggunaannya melebihi kuota gratis. Yang keempat, terbatas pada kerangka dan konfigurasi yang didukung AWS. Tidak ada cara alami untuk menggunakan Elastic Beanstalk untuk menerapkan aplikasi Go di belakangin, misalnya. Go ini adalah bahasa pemrograman yang dikompilasi dan diketik secara statis yang dirancang di Google. Lalu nomor 5, tidak selalu jelas apa yang berubah pada sistem yang mendasarinya saat AWS memperbarui EB Stack. Versi baru diumumkan, tetapi AWS tidak mengatakan apa yang secara khusus berubah dalam konfigurasi yang mendasarinya. Hal ini dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan dan mengakibatkan pekerjaan tambahan untuk mengetahui perubahan apa yang telah dilakukan. Poin keenam adalah peningkatan stack. Elastic Beanstalk selalu hadir dengan versi tumpukan baru, tetapi reviewer tidak memiliki informasi apapun tentang apa yang telah berubah. Tidak ada catatan rilis, tidak ada posting blog, bahkan tidak ada posting forum. Terkadang sudah jelas versi Ruby atau Puma akan berubah. Lalu berikutnya saya akan membahas Microsoft Azure Web Apps. Azure Web Apps adalah platform berbasis komputasi awan untuk situs web hosting. Digunakan dan dioperasikan oleh Microsoft. Ini adalah platform sebagai layanan yang memungkinkan penerbitan aplikasi web yang berjalan pada beberapa kerangka kerja dan ditulis dalam bahasa pemrograman yang berbeda, termasuk milik Microsoft dan pihak ketiga. Azure Web Apps adalah layanan untuk menghosting aplikasi web, REST API, dan backend seluler. Anda dapat mengembangkan bahasa favorit Anda, baik itu .NET, .NET Core, Java, Ruby, Node.js, PHP, atau Python. Berikut adalah keunggulan Microsoft Azure Web Apps. Yang pertama, ketersediaan tinggi. Ketersediaan sistem server yang mudah dan tinggi dimungkinkan. Kamu mendapatkan jaminan uptime 99,95% dengan perjanjian hukum. Ini berarti bahwa dalam jam waktu nyata, kamu bisa mendapatkan sekitar 4,5 jam waktu henti sepanjang tahun. Layanan serupa memberikan maksimum 98% ketersediaan dalam kisaran harga yang sama. Lalu nomor 2, keunggulannya yaitu hemat biaya. Ini berarti kamu memiliki modal untuk membeli apapun yang diinginkan, kapanpun mau pada skala global.
Lingkungan cloud juga memudahkan untuk meluncurkan aplikasi dan software internal tanpa berinvestasi pada hardware eksternal. Ini juga menurunkan biaya perawatan sehingga memberi kamu solusi yang lengkap dan hemat biaya. Lalu yang ketiga adalah resource elasticity, dapat melakukan penyesuaian resource yang dibutuhkan secara real-time oleh suatu aplikasi yang berjalan. Contoh, suatu aplikasi hanya tinggi trafiknya pada waktu-waktu tertentu, misalnya aplikasi pemilu. Maka tentu kebutuhan resource hanya tinggi pada saat tertentu saja. Oleh karena itu, dapat melakukan setting resource dengan menggunakan resource rendah pada saat jumlah akses rendah dan meningkatkan kapasitas resource apabila sedang mencapai peak time. Lalu yang keempat adalah geo-aware, berjalan di atas data center Microsoft yang tersebar luas di seluruh dunia. Saat pengembangan aplikasi cloud, pengembang dapat memilih data center yang terdekat dengan mereka sehingga tingkat konektivitas menjadi lebih tinggi. Contoh, apabila membuat suatu aplikasi pemilu di daerah Eropa, maka sebaiknya resource-resource yang digunakan, seperti database dan lainnya, berada di daerah Eropa juga. Hal ini telah diimplementasikan pada teknologi Windows Azure. Berikut adalah kekurangan Windows Azure Web Apps. Yang pertama, membutuhkan manajemen. Azure membutuhkan manajemen khusus dengan alat seperti penambalan dan pemantauan server. Ini berbeda dari platform SaaS karena mereka bergantung pada pengguna akhir untuk mengkonsumsi informasi. Kamu juga akan membutuhkan sumber daya manusia untuk secara fisik memonitor pusat data berbasis cloud dan memastikan bahwa semua hal berjalan lancar. Lalu kekurangan yang kedua dari sisi kecepatan, dalam kasus Microsoft Azure, 54 wilayah melayani 140 negara berbeda di dunia. Jika kamu tinggal di negara yang jauh dari wilayah pusat data, kamu akan melihat keterlambatan dalam kecepatan yang dapat mengganggu beberapa bisnis atau perusahaan. Lalu yang ketiga, membutuhkan keahlian platform. Tidak seperti server lokal, Microsoft Azure membutuhkan keahlian untuk mengoperasikannya. Sehingga semua bagian yang diperlukan fungsional. Penyediaan layanan cloud yang berlebihan adalah salah satu kesalahan umum yang dilakukan oleh administrator bisnis. Kesalahan sederhana bahkan tidak mudah diidentifikasi di cloud, sehingga menelan biaya ribuan dolar per tahun untuk bisnis. Berikut adalah perbandingan AWS Elastic Beanstalk versus Microsoft Azure Web Apps. Saat menilai kedua solusi tersebut, reviewer atau peninjau menemukan bahwa keduanya sama-sama mudah digunakan. Namun, aplikasi web Azure lebih mudah disiapkan dan dikelola, sementara AWS Elastic Beanstalk lebih mudah untuk berbisnis secara keseluruhan. Peninjau merasa bahwa aplikasi web Azure memenuhi kebutuhan bisnis mereka lebih baik daripada AWS Elastic Beanstalk. Saat membandingkan kualitas dukungan produk yang berkelanjutan, peninjau merasa bahwa AWS Elastic Beanstalk adalah opsi yang lebih disukai. Ya, bisa dilihat ini perbandingannya. Di sini pada kategori shared kategori, AWS Elastic Beanstalk dan Azure Web Apps ini masuk ke kategori dalam Cloud Platform as a Service atau yang disingkat PaaS. AWS Elastic Beanstalk dan juga Azure Web Apps tidak memiliki unik kategori. Untuk pricing-nya, untuk keduanya tidak menyediakan free trial. Nah, ini adalah perbandingan ratings-nya. Nah, ini bisa kita lihat poin pertama, is product headed in the right direction. Yang memenangkan adalah Microsoft Azure Web Apps. Bisa kita lihat ini AWS ada di belakang Microsoft Azure Web Apps. Lalu ease of admin, kemudahan adminnya, yaitu ini hampir setara. Tapi di sini bisa kita lihat bahwa Microsoft Azure Web Apps lebih mengungguli dibandingkan AWS. Pada meets requirements-nya, hampir seimbang juga menurut beberapa review, tetapi tetap Microsoft Azure Web Apps mengungguli dibanding AWS Elastic Beanstalk.
Pada ease of setup, di sini hampir sama, namun, bisa kita lihat lagi bahwa Microsoft Azure Web Apps mengungguli Amazon Web Service Elastic Beanstalk. Dalam kategori Quality of Support, AWS mengungguli, Microsoft Azure Web Apps dalam kategori kualitas support-nya. Kalau, dalam kategori ease of use atau kemudahan penggunaannya, di sini mereka hampir setara, AWS dan Microsoft Azure Web Apps sama-sama, mudah digunakan. Kalau ease of doing business with, mereka juga seimbang. Nah, ini adalah perbandingan, review antara AWS Elastic Beanstalk dan juga Azure Web Apps dalam sisi penggunaan, dalam bidang bisnis. Dalam bidang small business, yang memiliki 50 atau kurang, atau di bawah 50 dari karyawannya, di sini persentase AWS Elastic Beanstalk adalah 21,5%, sedangkan Azure Web Apps lebih unggul yaitu 42,5%. Dalam mid-market atau menengah yang memiliki karyawan 51 sampai dengan 1.000 employee. Di sini, persentase AWS Elastic Beanstalk yaitu 35,4%, sedangkan Azure Web Apps yaitu 32,5%. Di sini Amazon Web Service Elastic Beanstalk mengungguli, daripada Azure Web Apps. Lalu berikutnya adalah kategori enterprise yang memiliki lebih dari 1.000 employee atau perusahaan besar ya. Ini AWS Elastic Beanstalk mengungguli dengan persentase 43% dibandingkan dengan Azure Web Apps yang hanya 25%. Jadi kesimpulannya adalah Amazon Web Service Elastic Beanstalk ini cocok digunakan untuk pebisnis dengan kategori enterprise atau perusahaan besar. Sedangkan Azure Web Apps ini cocok untuk digunakan bagi small business yang memiliki karyawan 50 orang atau kurang dari itu. Berikut adalah referensi dari materi presentasi saya kali ini. Sudah saya sebutkan untuk linknya. Ya, demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaklumi. Sekian, apabila ada kesalahan juga mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.